adat dan limbago itu merupakan satu kesatuan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kalau sekarang kan belum ada. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab di nagari tersebut belum ada. Hanya sebatas kaum dan suku, belum bernagari dan belum legal secara formal sesuai perkembangan hukum negara kita. Yang ke depan dengan masih sekarang udah lagi jalannya ke depan bagus selanjutnya ya. Padahal income lagi lebih melebihi dia waktu itu betul daripada negara. Pertama yang harus kita pahami, limbago ada ini bukan ormas ya. Ini ada di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Kemudian turunnya ini menjadi sebuah titik tolak bangkitnya adat di Kurai khususnya ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran kepada negara-negara. Hal itu bukan saja penting bagi kita generasi saat ini, namun perlu kita perjelas agar legal dan formal guna dipedomani serta dilanjutkan estafet anak nagari mendatang. Adat alam Minangkabau dengan falsafah, adat Basandi Syarak. Syarak, Basandi Kitabullah, benar-benar indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh. Indak layua dianjak, dan indak mati dibubuik. Hukum Adat Nagari Tigo Koto Silungkang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bersiap memfungsikan kembali kekuasaan atau pemerintahan adat Salingka Nagari dalam limbago adat. Upaya memfungsikan kembali pemerintahan adat tersebut didasari masih adanya pemangku adat di masing-masing suku, kaum, jorong, dan nagari setempat. Tak kalah pentingnya, di mana setiap nagari di alam Minangkabau, yang falsafah adatnya berbunyi, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Dalam wilayah itu, terdapat kesatuan masyarakat, dan hak-hak tradisional yang diwariskan nenek moyang terdahulu. Tentunya, sangat penting dijaga serta dilestarikan sepanjang masa. Upaya memfungsikan pemerintahan adat juga didukung oleh konstitusi negara, peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa perundang-undangan yang berlaku dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Hal ini disampaikan salah seorang anak nagari Tigo Koto Silungkang, An, Sultan Palito Alam, kemarin. Kata Palito Alam, sebelumnya, guna memahami maksud dan tujuan memfungsikan pemerintahan adat, telah digelar diskusi adat terkait Sako Pusako. Kemudian, usai diskusi, sambung Palito Alam, salah seorang ninik Mamak Jorong Silungkang, Yusman, Datuk Gunuang Ameh, merespon positif dan sangat mendukung upaya anak nagari agar pemerintahan adat secepatnya kembali berfungsi. Bahkan, Datuk Gunuang Ameh meyakinkan, dengan adanya kekayaan tradisional yang diwariskan leluhur, bakal mampu menunjang berjalannya roda pemerintahan adat di Salingka Nagari. Dijelaskan oleh salah seorang datuk atau nenek mama di Nagari Koto Silungkang, itu benar bahwasanya pemerintahan adat mampu menjalankan pemerintahnya sendiri. Karena apa? Karena didukung oleh perangkat yang ada seperti nenek mama, alim ulama, jadi pandai, budok kandung, dan anak muda atau paripaga. Dan wilayah atau aset di nagari juga mencukupi. Maksudnya bahkan nenek mama itu bilang income nagari pun melebihi untuk menjalankan pemerintahan adat. Contoh income nagari yang ada, aset nagari baik kebun, sawah, ladang,
hasil hutan, belum lagi potensi-potensi objek wisata ditunjang dengan akses menuju objek-objek wisata itu, di mana nantinya akan mendatangkan para wisatawan yang akan berkunjung ke nagari. Di nagari-nagari itu kita lihat ada 13, kalau nggak salah belasan atau 13 potensi objek wisata yang belum dikembangkan. Itu salah satu income nagari yang akan nanti membiayai, mengakomodir berjalannya pemerintahan adat di nagari Tiga Koto Silungkang. Jadi nagari Tiga Koto Silungkang itu wilayahnya baik dari kampung, jorong, nagari, hasil-hasil dari nagari itu memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan adat. Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan adat dipimpin oleh Nenek Mama dan penghulu, para cedek pandai, alim ulama. Sebagaimana juga kita ketahui, alim ulama yang disebut alim ulama, diantaranya ya ada pakiyah, ada labai, ada bangku, kati. Kalau di nagari kita disebut kati Nambarampe. Sementara Nenek Mama sebanyak 49 orang. Nah, bagaimana nanti penghulu? Nanti akan dikembangkan lagi. Berapa orang dari suku itu, misalnya 5 suku, apakah penghulu itu nanti akan dilantik atau dilewakan sebanyak 5 orang guna memimpin yang bertanggung jawab di nagari. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kembali ke topik tadi, income nagari mencukupi untuk menjalankan pemerintahan adat itu. Di samping aset nagari, income nagari, juga ada anggaran-anggaran yang tidak mengikat. Misalnya berbagai bantuan, berbagai sumbangan dari anak nagari, baik di rantau atau di kampung. Belum lagi nanti pemerintahan bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Agam, provinsi, dan nasional. Jadi kuncinya atau solusinya untuk menjalankan pemerintahan adat ini ya perlu dipahami terlebih dahulu. Apa itu pemerintahan adat, apa itu limbago adat, adat salika nagari, dan apa itu hukum adat, dan apa itu aturan adat. Sementara kita di Minangkabau, orang Minang, punyai dasar adat bahasa Sarak bahasa kita pula. Jadi bagaimana nanti berlakunya hukum adat Minangkabau, aturan adat salika nagari harus mengikat keluar dan ke dalam, baik bagi masyarakat adat salika nagari maupun pihak luar. Jadi jelas aturan adat itu, dan itu semua didukung oleh konstitusi negara, peraturan daerah terkait tanah-tanah ulayat, baik ulayat suku, kaum, nagari, itu juga didukung oleh Undang-Undang Pokok Agraria, di mana tanah-tanah ulayat dilegalkan dan disahkan oleh perangkat adat. Ya, misalnya Nenek Mama kepala kaum, Nenek Mama kepala waris, dan diketahui pula oleh nanti oleh penghulu pucuk atau Nenek Mama yang menjabat sebagai jabatannya yang sebagai penghulu. Ya, beliau-beliau itulah yang mensahkan dan melegalkan bahwa tanah ulayat atau aset kekayaan tradisional itu disahkan bahwasanya
ini tanah ulayat nagari, ini tanah ulayat kaum, ini tanah ulayat suku, dan jelas. Nah, untuk itu perlunya dokumentasi arsip, tentunya nanti akan di cover oleh Cedek Pandai, karena nenek mama nggak mungkin bekerja sendiri, karena kita sudah di dulunya sudah tahu, mendengar bahwa adanya Tungku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sapilin yang tidak terpisahkan. Ya, itulah yang membantu membackup para nenek mama tadi. Tungku Tigo Sejarangan itu, Tali Tigo Sapilin itu, yaitu nenek mama, Cedek Pandai, alim ulama. Nah, disinilah peran pentingnya pemerintahan adat itu yang dikuasai oleh 3 jabatan tadi. Misalnya, penghulu adalah sebuah hukum yang mensahkan, yang membuat hukum di suatu nagari dan dijalankan dan mengikat keluar dan ke dalam. Kedua, Cedek Pandai. Cedek Pandai itu ya dialah yang menguasai anak keponakan tadi itu, dialah yang menguasai berbagai bidang ilmu, administrasi, hukum, ekonomi, seni, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian alim ulama, mana dasar atau falsafah adat Minangkabau ini, adat bahasa di Sarak bahasa di kita Buddha. Jadi Sarak adalah agama. Ulama itulah yang kalau bagi kita tadi, ya itu Imam Khatib. Dialah yang mengajarkan ilmu tauhid, adat, dan tempatnya pun sudah ada dari dulu yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Yaitu surau. Di surau lah dididik anak kemanakan sejak dini, dididik mental dan spiritual. Tujuan agar pegangan generasi ke depan tidak keluar dari koridor adat dan sarak. Nah, itulah yang disebut kembali ke surau sesuai peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Di sanalah generasi belajar akhlak, tauhid atau agama, ya, dibarengi juga dengan seni dan budaya, baik olahraga juga, seperti kita mempunyai tradisi olahraga turun temurun, yaitu silat yang berbagai macam aliran nantinya. Jadi itu terdidik, teratur, tersusun program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan adat ini dengan berbagai bidang-bidang yang ada tadi. Misalnya bidang rumah tangga, bidang pendidikan adat, pelatihan adat, bidang olahraga, bidang aset, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang hukum dan advokasi, humas. Dengan begitu, artinya akan menjadi satu kesatuan. Nah, itulah adat tadi, adat limbago tadi. Jadi semua berada di dalam limbago adat. Nah, itulah yang nanti akan kita jalankan. Alhamdulillah, di nagari Koto Silungkang, anak-anak muda atau paripaga atau anak kemenakan Cedek Pandai sudah mulai mengkoordinasikan atau memusyawarahkan bagaimana pemerintahan adat itu berjalan di bawah limbago adat, yang bernaung di dalam limbago adat. Itu yang disebut tadi beradat berlimbago. Jadi adat dan limbago itu merupakan satu kesatuan, ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kalau sekarang kan belum ada. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab di negara tersebut belum ada. Hanya sebatas kaum dan suku, belum bernagari dan belum legal secara formal sesuai perkembangan hukum negara kita. Nah, itulah kerja kita anak nagari Cedek Pandai, paripaga, yang bagaimana
ini terrealisasi. Jadi ke depan ada kesatuan masyarakat hukum adat itu di bawah wadahnya limbago adat tadi, dan perangkat-perangkat yang ada bekerja pituah nenek-nenek moyang kita terdahulu, bagaimana bumi sanang padi menjadi, dan generasi ke depan pun juga mempunyai bekal yang cukup dalam menjalankan hidup dan kehidupan, baik di kampung atau nantinya di rantau. Mereka pun, seandainya mereka merantau, mereka pun juga sudah ada bekal bahwasanya orang Minang ini akan tahu menyawa di Lili, bakato di bawah-bawah, eren jogendeng, bajalan selangkah surian, bakato sapatah pikiakan. Pikia adalah laut dalam, ibu segala keuntungan. Pada prinsipnya mampu meletakkan sesuatu di tempatnya. Nantilah di perantauan nanti itu mereka akan mencari ilmu atau menambah pengalaman untuk kembali ke kampung lagi. Seandainya nanti mereka kembali ke kampung halaman, jauh-jauh terbang bangau, kembalinya ke Kubangan juga. Nah, itulah kampung halaman kita, itulah tumpah darah kita yang harus kita jaga dan kita benahi. Di mana batas-batas wilayah nagari kita, di mana itu batas-batas jorok, batas kaum, wilayah suku, agar generasi mendatang mempunyai pedoman, tahu ada arsip, ada dokumentasi yang akan dipelajarinya nanti. Yusman Datuk Gunuang Ameh merespons positif upaya anak nagari atau anak kemenakan bagaimana mengembalikan pemerintahan adat yang telah terbentuk secara turun-temurun itu. Datuk Gunung Ameh juga menegaskan, dengan berjalannya pemerintahan adat dan ditunjang aset kekayaan tradisional nagari yang diwariskan secara turun-temurun, bakal mampu menerapkan pelaksanaan adat Salingka Nagari. Menunjang membantu ada perhatian soal keadaannya kepemimpin sebagai lebih kita dengan sama kuatnya dalam menelan ya pas dalam suku kaum dinari ya. Jadi kita syukurlah ada perhatian perkembangan lagi dunia mama perhatian mama kakak belakang solusi itu yang kurang lah pulang ke utama kami ke depan Silano generasi yang ke depan generasi sekarang udah lagi jalani ke depan baru selanjutnya padahal income lagi lebih melebihi dia waktu itu daripada negara banyak yang bisa dimanfaatkan itu sih. Sebelumnya, salah seorang ninik Mamak Nagari Kurai, Marvendi Datuk Basa Balimo menjelaskan bahwa Limbago Adat bukanlah organisasi masyarakat atau LSM. Akan tetapi, merupakan warisan tatanan pemerintahan adat di alam Minangkabau yang dibentuk para perangkat adat terdahulu jauh sebelum Indonesia merdeka. Datuk Basa Balimo, yang juga wakil wali kota Bukit Tinggi mengingatkan, di mana keberadaan pemerintahan adat diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan berkembang. Untuk itu, kata Datuk Basa Balimo, saatnya anak nagari kembali memfungsikan pemerintahan adat dalam Limbago Adat di Salingka Nagari Alam Minangkabau. Yang pertama yang harus kita pahami, Limbago Adat ini bukan ormas. Ini ada di Undang-Undang Dasar Pasal 18B, kemudian turunnya menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 dan Perda Provinsi Nomor 7 tahun 2014. Artinya ini adalah masyarakat adat yang ingin mendudukkan jadi Kurai, karena di peraturan daerah nomor 17 tahun
yang 17 dan 14 ada itu Salingkan Nagari. Nah, ini Nagari Kurai sedang mendudukkan kembali, menegakkan kembali adat yang ada di Kurai, dan tentu dimulai dengan ada sebuah limbago adat yang kemudian sudah diakui oleh peraturan perundang-undangan negara ini, sehingga ini menjadi sebuah titik tolak bangkitnya adat di Kurai khususnya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran kepada nagari lain yang ada di Minangkabau, yang ada di sekitar kota Bukit Tinggi khususnya di Kurai. Sekedar mengingatkan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Salingkan Nagari di Luhak Agam, mendiami nagari masing-masing, dengan adat budaya yang berbeda. Lain lubuak, lain ikan, lain padang, lain bilalang. Meski demikian, adat budaya di nagari masing-masing itu tetap mengacu kepada falsafah adat alam Minangkabau, yakni adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Lebih jauh, setiap nagari dan wilayah, baik Luhak Agam, Luhak 50 Koto, maupun Luhak Tanah Datar, adalah wilayah alam Minangkabau yang terbentuk sejak dulu kala. Kemudian, juga ada wilayah rantau, hingga wilayah alam Minangkabau, di mana batas wilayah tersebut, hingga kini masih diketahui batas-batasnya, walaupun secara administratif pemerintahan negara, berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Sungguh banyak yang akan kita dalami, dan pelajari selaku anak nagari di alam Minangkabau. Hal itu bukan saja penting bagi kita generasi saat ini, namun perlu kita perjelas agar legal dan formal guna dipedomani serta dilanjutkan estafet anak nagari mendatang. Adat alam Minangkabau dengan falsafah adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah, benar-benar indak lapuak dek hujan, indak lakang dek pane. Indak layua dianjak, dan indak mati dibubui.